Jadi saya mulai nih Pak Dokter. Ya, silakan langsung saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI, dan yang saya hormati seluruh teman-teman seperjuangan pasca sarjana IAIN Parepare. Baik, saya sebagai moderator pada sore hari ini yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ibu Dwi Ratnasari dengan Pak Muammar Hudawi. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menguasai siang dan malam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad Nabi Sallallahu Muhammad alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti irsyadnya hingga akhir zaman. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Dwi Ratnasari untuk memaparkan makalahnya. Silahkan Ibu Dwi. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi pada sore hari ini yaitu desain dan produksi media pembelajaran PAI berbasis mobile aplikasi. Adapun yang pertama yaitu proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi interaktif antara guru dan siswa. Dalam proses komunikasi tersebut terkadang mengalami hambatan sehingga diperlukan sebuah perantara berupa media yang dapat menjembatani komunikasi antara guru dan siswa. Pada hakikatnya, penggunaan media bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih komunikatif dan bermakna bagi siswa. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak alternatif media yang dapat digunakan pendidik dalam membantu siswanya belajar. Salah satu teknologi yang sedang banyak digandrungi masyarakat adalah mobile learning, yaitu dengan menggunakan smartphone. Kemudian selanjutnya yaitu mobile learning sendiri menurut Darmawan adalah salah satu alternatif bahwa layanan pembelajaran harus dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Salah satu dasar pertimbangan pengembangan media ajar berbasis mobile learning adalah adanya fleksibilitas dalam pengaksesan informasi kapan dan di mana saja. Selain itu, sistem operasi Android yang digunakan sebagian besar smartphone bersifat open source yang memungkinkan kode sumber pada Android dapat dibaca oleh pengembang untuk mengkostumisasi berbagai fitur aplikasi yang sesuai. Ditinjau dari efektivitas dalam pembelajaran, teknologi smartphone berbasis mobile Android memiliki potensi untuk memberikan pembelajaran dan pengalaman baru karena siswa sering terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Kemudian adapun rumusan masalah yang akan kami bahas pada materi ini, yang pertama yaitu apa pengertian media pembelajaran berbasis mobile aplikasi, kemudian yang kedua yaitu apa prinsip desain dan produksi media pembelajaran PAI berbasis mobile aplikasi. Adapun tujuan penulisan kami yaitu mahasiswa dapat mengetahui media pembelajaran berbasis mobile aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengetahui desain dan produksi media pembelajaran PAI berbasis mobile aplikasi. Adapun pembahasan kami yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Menurut Suranto, media ialah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Sedangkan menurut Sutirman, media merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Adapun fungsi media pembelajaran yang pertama yaitu media sebagai sumber belajar. Media sebagai sumber belajar maksudnya media
yang digunakan oleh guru dapat berfungsi sebagai tempat di mana bahan pembelajaran itu berada. Wujud media pembelajaran sebagai sumber belajar dapat berupa manusia, benda, peristiwa yang memungkinkan peserta didik memperoleh bahan pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu maksudnya media mempunyai fungsi untuk membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi lebih menarik. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mobile learning dalam pembelajaran. Mobile learning dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas atau layanan yang memberikan informasi elektronik secara umum kepada pembelajar dan konten yang edukasional yang membantu pencapaian pengetahuan tanpa mempermasalahkan lokasi dan waktu. Kemudian, pengertian ini senada dengan yang dikemukakan oleh Kim. Mobile learning dapat digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran secara fleksibel dimanapun dan kapanpun. Kemudian kedua yaitu posisi mobile learning dalam pembelajaran. Mobile learning merupakan bagian dari electronic e-learning, sehingga dengan sendirinya juga merupakan bagian dari distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian platform mobile learning berbasis Android. Di bawah ini merupakan penerapan ketujuh platform pada pembelajaran PAI. Nah, yang pertama yaitu Google Classroom melalui Android. Di dalam Google Classroom terdapat tempat forum dan tempat tugas. Peserta didik wajib mendownload aplikasi Classroom sebagai media pembelajaran, karena guru akan dapat men-share tugas ke dalam Classroom. Tugas yang di-share di dalam Classroom otomatis akan tersimpan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu WhatsApp Messenger Group. WhatsApp Messenger atau yang biasa disebut dengan WA adalah teknologi yang berkembang saat ini. WA adalah aplikasi chat yang dapat menghubungkan antara satu dengan yang lainnya menggunakan jejaring internet dengan melalui perangkat Android. WA adalah teknologi yang dinilai mampu untuk digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu dengan menggunakan WhatsApp Group. WA Group dinilai memiliki potensi yang dapat digunakan untuk berdiskusi terkait suatu pembelajaran. WA Group mendukung pembelajaran baik online atau offline. Kemudian yang ketiga yaitu Google Formulir melalui Android. Google Form biasanya digunakan guru PAI untuk memberikan kuis-kuis, ulangan harian, bentuk soal yang disediakan dapat berupa esai atau multiple choice atau pilihan ganda. Manfaat bagi guru menggunakan Google Form adalah data-data dari jawaban peserta didik akan tersimpan secara otomatis. Pengkoreksian juga praktis serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama ada perangkat Android. Kemudian yang keempat yaitu YouTube. YouTube juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran PAI. Setiap Android pasti mempunyai aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube adalah platform yang menyediakan konten berupa video. Guru beberapa kali menggunakan YouTube dalam pembelajaran PAI. Guru dapat mengambil materi berupa video dari orang lain atau membuat video di channel sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu aplikasi PowerPoint melalui Android. PowerPoint terkadang juga digunakan sebagai media pembelajaran PAI. Pendidik dapat membuat PowerPoint melalui Android dengan mendownload terlebih dahulu aplikasi PowerPoint di Play Store. Setelah di-download, pendidik merangkum materi semenarik mungkin di slide-slide yang tersedia di PowerPoint, sebisa mungkin menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu media interaktif Kuiper School. Kuiper School merupakan penghubung antara siswa dan guru dalam pembagian tugas mata pelajaran secara online dan sesuai dengan mata pelajaran yang diadaptasi dari kurikulum yang diterapkan di Indonesia, yaitu seperti IPS, IPA, Matematika, dan Bahasa. Kuiper School memberikan kemudahan bagi guru untuk mengirim tugas ke perangkat mobile yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, guru dapat memantau perkembangan belajar siswanya secara online. Kuiper School merupakan penghubung antara siswa dan guru dalam pembagian tugas. Ya, sekian dan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih.
Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya buka untuk 3 penanya. Barangkali ada dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Iya, silahkan Ibu Andi Fitri. Dari sekian media learning pembelajaran, ada satu yang belum pernah kami gunakan, yaitu Cooper School. Ya. Tadi disampaikan bahwa ini untuk tugas. Apakah memang untuk men-share tugas saja di situ atau bagaimana? Bisa lebih dijelaskan lagi cara kerjanya penggunaan Cooper School ini? Iya, saja. Ya, terima kasih Ibu Andi. Selanjutnya kami persilahkan teman-teman untuk bertanya. Pak Herman bisa? Oh iya, silahkan Pak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ya, menarik sekali pembahasan untuk sore hari ini tentang desain dan produksi media pembelajaran berbasis aplikasi Android. Ya, kalau yang kemarin-kemarin sudah banyak yang kita pelajari tentang desain produksi. Nah, sekarang ini ini kayaknya yang paling menarik karena dia berbasis aplikasi Android, karena siswa sekarang mayoritas dia mempunyai dan memiliki yang namanya gadget. Ya, jadi memang ini kayaknya dia atau alat yang bisa digunakan oleh tenaga pendidik untuk mentransfer pembelajarannya. Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan digunakan untuk aplikasi Android ini. Cuma saya mungkin agak cenderung ke desain produksinya, desain, karena kita berbicara masalah desain dan produksi. Kita tahu ada beberapa, jadi mungkin kita lebih cenderung bagaimana caranya menciptakan sebuah aplikasi media pembelajaran yang bisa digunakan di Android. Mungkin pemikiran saya seperti itu kalau berbicara masalah desain dan produksi. Tadi ada beberapa yang dijelaskan, tapi mungkin itu aplikasi pihak ketiga, artinya bukan kita yang membuat, tapi orang membuat, tapi kita menggunakan seperti e-learning, Google Chrome, dan sebagainya. Ada beberapa yang pernah saya gunakan untuk aplikasi untuk media pembelajaran, seperti Smart Aplikasi Creator, itu bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi pembelajaran. Ada juga yang berbasis lain seperti Andromo, Canva, Google Sites, dan sebagainya. Cuma mungkin yang ingin saya pertanyakan di sini, kira-kira bagaimana, seperti kita ini yang sebagai pemula, kebanyakan kita kuasai itu PowerPoint. Kira-kira bisa enggak ini PowerPoint kita gunakan untuk menciptakan suatu aplikasi sehingga kita awalnya dari PowerPoint sehingga kita bisa convert berubah menjadi satu aplikasi berbasis Android gitu. Supaya tidak belajar lagi yang namanya coding-coding dan sebagainya. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya persilahkan Pak Muammar untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Andi Fitri atau Pak Herman.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kita sudah jelaskan, pemateri tadi sudah menjelaskan beberapa aplikasi yang digunakan untuk mendesain produksi pembelajaran melalui Android. Pertanyaan Ibu Andi itu berkenaan dengan Kuiper School. Nah, kalau Kuiper School ini bisa dikatakan adalah platform digital yang mana aplikasi ini guru bisa mengirim tugas di situ, kemudian siswa mengerjakan. Nah, kemudian nilai-nilai yang masuk di situ itu otomatis juga tersimpan. Itu penjelasan sederhana daripada Kuiper School. Dia tidak jauh berbeda dengan kayak aplikasi-aplikasi Zen, Ruang Guru, hampir seperti itu fungsinya, Ibu Andi. Kemudian kalau dari Pak Herman, pertanyaannya lebih kepada bagaimana, apakah bisa membuat PowerPoint, ya, kita membuat PowerPoint, kemudian dari PowerPoint itu kita ubah menjadi aplikasi Android. Dulu ada juga teman yang pernah sharing-sharing tentang pembuatan aplikasi, ya. Kalau membuat aplikasi itu kan ada banyak aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi Android. Yang biasa, yang sering digunakan itu seperti Smart App Creator. Nah, saya juga belum pernah membuat aplikasi Android secara nyata, cuman pernah melihat teman itu memberikan tutorial bahwa ternyata kita bisa membuat aplikasi Android melalui PowerPoint, tapi ada aplikasi pihak ketiga yang digunakan, yang itu tadi kita desain dulu di PowerPoint, kemudian kita convert di Smart App Creator. Seperti itu, Pak Herman. Baik, Ibu Dwi, adakah yang mau ditambahkan? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Ibu Andi Fitri. Saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Kuiper School. Nah, di sini Kuiper School fiturnya terbagi atas dua, yaitu untuk siswa dan untuk guru. Nah, kalau untuk guru itu fiturnya diantaranya yang pertama yaitu dapat memantau kegiatan belajar para siswa, kemudian melihat analisa data atau grafik perkembangan siswa, kemudian guru dapat melihat analisa topik mana yang sudah atau belum dikuasai oleh siswa, kemudian mengirimkan pesan pribadi atau menanggapi pertanyaan siswa, kemudian membuat pengumuman untuk siswa. Kemudian fitur untuk siswa seperti profil, kemudian dapat mengakses seluruh tugas yang ada, kemudian ada kelas, kemudian coba lagi, yang dimaksud coba lagi yaitu mencoba lagi topik yang belum dikuasai sampai mendapat nilai sempurna. Kemudian ada pesan, kemudian yang terakhir yaitu ada notifikasi. Yang dimaksud notifikasi di sini yaitu untuk melihat semua pengumuman yang telah dibuat oleh guru. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada saudara dan saudari penanya. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok kami? Ya, terima kasih atas informasinya. Nanti kami cari lagi bagaimana, yang mana itu aplikasinya. Ya. Terima kasih banyak materi. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Bu. Bagaimana dengan Pak Herman?
Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, tadi menarik jawabannya. Cuma mungkin ada sedikit tambahkan masalah kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis aplikasi Android ini sebenarnya bagus. Cuma ini kan bawanya kan ke online, otomatis kan siswa yang kurang mampu itu kayaknya tidak bisa digunakan untuk seperti ini. Jadi mungkin ada aplikasi-aplikasi tertentu yang berbasis offline yang mungkin bisa kita kelola atau kita desain supaya mereka walaupun tidak mempunyai pulsa atau data, apalagi daerah-daerah terpencil, kalau misalnya di perkotaan sih tidak ada masalah. Tapi yang di daerah terpencil yang untuk makan saja susah, dibebankan lagi untuk menggunakan ya untuk beli data dan sebagainya yang bersifat sistem internet dan online. Ya mungkin kita bisa mendesain bagaimana membuat sistem aplikasi yang offline walaupun tidak ada data dan sebagainya. Mereka masih bisa menikmati fasilitas aplikasi Android tersebut. Gitu kita bahas. Kasih. Kalau kulihat ininya selalu Pak Herman kayaknya kiri-kiri buat selesai. Ada bos itu aplikasi offline memang. Ada yang tersedia di Play Store biasa. Mudah-mudahan Pak Herman bisa teruskan lagi. Kalau Ya, silakan Ibu Dwi. Kalau menurut saya, kalau aplikasi offline yang dapat digunakan ya itu tadi PowerPoint. Salah satunya PowerPoint karena kita dapat mendesain sendiri, kemudian kita juga dapat langsung mengajarkan kepada siswa di kelas. Ya PowerPoint, satu-satunya PowerPoint kalau menurut saya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kira dari minggu lalu ini perbincangannya tentang internet dan daerah pedesaan atau pedalaman. Sempat ada dari teman-teman yang ingin menambahkan terkait bagaimana solusi pembelajaran yang tidak mencakup jaringannya. Pak Muammar barangkali bisa menambahkan. Oke, baik. Kita diskusi lepas saja, Di. Iya, Pak. Oke. Sebenarnya pertama saya terima kasih dulu kepada Ibu Andi, tadi sudah ada sarannya untuk rebus jahe begitu kan. Saya lagi masih belum batuk sekarang. Nah, menanggapi tadi Pak Herman penjelasannya, saya juga sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak, saya setuju. Sebenarnya kalau dalam proses pembelajaran kita mau fokus kepada yang berbasis aplikasi sebenarnya sangat rumit, ya. Kita bukan ahli IT, walaupun sebenarnya kita dituntut untuk bagaimana bisa berinovasi menciptakan berbagai aplikasi lah atau segala macam dalam dunia pendidikan. Tapi sebenarnya sama seperti yang kita alami sekarang, yang dituntut bagaimana kita menyiapkan perangkat pembelajaran, itu habis waktu kita untuk di situ saja. Begitu pula kalau kita terlalu fokus untuk hal-hal yang seperti ini, yang berbasis Android, sebenarnya itu bukan wilayah kita lah. Walaupun bisa kita lakukan, kan sering itu diadakan pelatihan-pelatihan untuk pembuatan aplikasi Android dalam proses pembelajaran. Pernah juga waktu itu ada tawaran untuk ikut membuat aplikasi, kemudian saya buka-buka di YouTube. Sebenarnya tidak rumit, cuma susah kalau kita mau fokus di situ. Habis gitu habis waktu untuk betul-betul berkutat. Kecuali memang orang yang ada keinginan dan senang di dunia IT ya, mungkin lebih cocok
di situ. Tapi kalau kita lihat guru-guru, apalagi yang sudah berusia begitu kan, jangankan bikin aplikasi Android, bikin PPT saja atau makalah saja yang mungkin agak mudah bagi kita-kita ini, tapi bagi mereka sangat susah. Nah, mungkin itu, jadi saya lebih bagus sebenarnya yang santai-santai saja lah. Begitu kira-kira. Oh, tambahan juga nih kalau berbasis aplikasi Android nih. Nah, sekarang itu HP yang RAM 2 GB, internal 32 saja itu sudah tidak cukup kalau untuk sekarang. Baru kita menginstal beberapa aplikasi itu sudah mulai hang-hang itu HP. Jadi itu tantangannya juga sulit itu kalau kita mau fokus di yang berbasis aplikasi ini. Oke, itu kira-kira. Bisa dilempar ke teman yang lain. Ya, mungkin saya Baik. tambahkan sedikit, Pak Muhammad. Ya, Iya, silakan. Pak Herman. Silakan. Ya, yang menarik yang disampaikan Pak Muhammad, sebetulnya sebagai tenaga pendidik, apalagi kita di era yang saat ini, ya, yang siswa yang kita hadapi itu bukan siswa-siswa zaman dulu ya, zaman milenial. Sekarang mereka lebih mengerti teknologi, apalagi namanya Android pada kita. Nah, sebagai guru kita jangan mau monoton ya, artinya kita harus mengikuti zaman, jangan sampai siswa daripada gurunya gitu. Jadi untuk masalah aplikasi sebenarnya sih, kalau kita tidak usaha dan sebagainya mungkin kita agak susah kalau kita tidak termotivasi untuk lebih maju berkembang. Tapi kita dituntut sebetulnya oleh zaman. Bagaimana kita tahu lebih pintar, lebih bisa daripada siswa kita. Nah, kalau masalah aplikasi dan sebagainya, ya memang kalau kita, ya kalau memang membutuhkan waktu yang agak lama untuk mendesain dan sebagainya. Tapi sebetulnya apabila aplikasi itu sudah jadi dan sebagainya, itu sebetulnya sangat membantu kita, karena kita membuat sebuah aplikasi itu bukan untuk sebagai bahan apa saja, tapi media untuk membantu, memudahkan untuk kita mengajar. Jadi itu sebetulnya fungsi daripada media pembelajaran. Jadi meskipun kita tidak masuk mengajar, nah ini aplikasi bisa mereka gunakan untuk sebagai pengganti daripada gurunya. Begitu, jadi alat atau aplikasi tersebut bisa menjadi pengganti guru meskipun gurunya tidak muncul atau hadir di depan mereka. Itu Pak Muhammad. Terima kasih. Mantap, Pak, mantap. Ini anunya Pak Usman. Bagaimana kita lanjut sesi kedua? Saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang masih ada mungkin pertanyaannya, silahkan. Atau kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Dokter. Mana Bapak Ibu? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali lagi kita bersua di forum virtual
untuk melanjutkan perkuliahan kita dengan tema yang makin hari semakin seksi ya temanya, terkait dengan media pembelajaran PAI yang berbasis ICT. Jadi menyimak tadi apa yang didiskusikan oleh Bapak Ibu yang sangat menarik. Jadi saya memulai dari perbincangan terakhir yang sedikit menggelitik ya. Jadi memang ada benarnya kalau kita orang PAI yang diarahkan itu adalah mengenal berbagai produk, mengenal berbagai platform, lalu kita bisa adaptasikan atau kembangkan platform itu untuk digunakan di dalam pembelajaran PAI. Namun ketika Bapak Ibu yang punya skill seperti tadi yang disampaikan, saya pikir itu lebih bagus juga ketika mampu melahirkan suatu aplikasi meskipun sederhana, tetapi dianggap ini lebih praktis, lebih efektif dan efisien. Waktu awal di dalam penyusunan kurikulum di S2 PAI ini, karena distingsinya adalah IT, jadi intinya adalah orang PAI, orang PAI belajar IT. Jadi bukan orang IT yang belajar PAI ya. Ini kalau Pak Tamsil ini ya orang IT belajar PAI. Ya. Tapi intinya sesungguhnya adalah orang PAI belajar IT. Di situ perdebatannya ketika saya terlibat di dalam perumusan kurikulum itu sampai ke wilayah mata kuliah. Nah, itu tadi saya teringatnya dengan adanya tadi perbincangan itu, dan memang ya secara normalnya kita ini diarahkan untuk mengenal berbagai macam produk, platform, aplikasi untuk bisa dimanfaatkan, dikembangkan di dalam pembelajaran PAI. Tapi itu tadi ya, ada juga orang yang punya skill itu lebih bagus lagi kalau ada yang mampu seperti itu. Jadi itu yang menjadi sasaran utama. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang mobile aplikasi mobile, ini sesungguhnya merupakan transformasi dari berbagai macam perkembangan baik secara software maupun hardware, kemudian berkembang berbagai macam brandware-nya, maka dilihatlah dari sisi eligible-nya, kepraktisannya, yakni bagaimana satu media pembelajaran yang bisa bergerak atau bisa digerakkan atau bisa dibawa kemana-mana. Itulah ya istilah mobile ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Tentu ketika berbasisnya adalah Android, ya ini lebih praktis lagi. Jadi lebih praktisnya ya karena bisa numpang di smartphone atau di handphone yang berbasis Android, dan itu bisa kapan dan di mana saja. Jadi pembelajaran online ini tentu arahnya adalah bersifat online dan real time, bisa mendegradasi adanya jarak dan waktu. Jadi dimanapun dan kapanpun anak-anak yang tidak sempat datang di kelas atau ada kegiatan di luar, begitu juga dengan guru, karena ada kegiatan dinas, ada atau acara hajatan keluarga, itu tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan bantuan aplikasi seperti mobile Android itu. Nah, tentu tadi yang menarik juga adalah aspek bagaimana keterjangkauan peserta didik atau masyarakat di dalam kegiatan pembelajaran melalui dengan media pembelajaran yang berbasis ICT.
Jadi salah satu tawarannya atau yang lebih praktis ini adalah mobile. Nah, apabila mobile-nya ternyata masih ada yang belum terjangkau karena dari aspek ekonomi maupun dari sarananya, ya ada ekonomi, ada sarana, tapi lagi-lagi persoalan jangkauan atau akses signal itu juga yang menjadi problem kita di Indonesia. Jadi memang kalau kita arahkan ke ranah yang lebih efisien, kalau menggunakan aplikasi yang bersifat offline, ya tentu ini orang jaringan yang bisa menjelaskan, ya ini dengan menggunakan kabel ya yang menghubungkan antara laptop satu dengan laptop yang lain atau perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Tapi kalau ya kalau salah itu istilahnya intranet ya, bukan internet. Jadi kalau sudah menggunakan jaringan apa ya nirkabel, ya tentu sudah menggunakan akses signal ya mungkin dalam bentuk internet itu sendiri. Nah, makanya untuk bisa mengantisipasi hal itu, maka tadi juga disampaikan tentang pentingnya platform pembelajaran yang bisa menyimpan data, yang punya kapasitas menyimpan data dengan berbagai macam data yang kita butuhkan terset di dalam aplikasi itu. Salah satu diantaranya adalah Cover School. Jadi memang Cover School ini kurang lebih dengan LMS yang lain, ya, karena punya kapasitas, punya POM yang agak lengkap, bisa menyimpan data, bersifat chat live, bisa pembelajaran, berinteraksi pembelajaran tidak langsung, dan bisa juga langsung. Kemudian berinteraksi antara peserta didik yang satu dengan yang lain, peserta didik dengan guru, dan berbagai macam tugas, portofolio, dan seterusnya. Tahun 2019, ya, kami meneliti tentang Cover School dan melahirkan buku tentang Cover School di sekolah menengah untuk pembelajaran PAI. Silakan Bapak Ibu kalau ingin mendownloadnya di repositori Yayan di atas nama saya atau akun saya. Jadi kami sudah menerbitkan tentang Cover School itu, termasuk platform pertama yang dinilai lengkap itu tentang Cover School. Nah, tentu di sini ketika menggunakan Cover School, jadi ketika peserta didik di sebuah tempat tidak punya akses, maka nantilah tiba di tempat WiFi di warung atau di kantor yang punya WiFi gratis, ya, itu baru bisa dibuka karena sudah punya akun ya, karena bersifat website. Jadi itu juga menyiapkan hal itu, dan saya pikir ini bisa menjadi pertimbangan buat guru PAI yang punya peserta didik yang domisili jauh dari akses internet misalnya, atau dari secara ekonomi susah untuk belajar mandiri karena keterbatasan perangkat atau hardware-nya, sehingga kita carikan aplikasi atau platform yang lebih memungkinkan hal itu. Kemudian yang saya ingin sampaikan juga bahwa hal yang menarik dalam konteks pembelajaran yang berbasis online atau real time ini, ya, tentu kalau kacamata di Indonesia sedikit dipaksakan. Itu dalam berbagai riset itu sedikit dipaksakan karena itu tadi keterjangkauan secara ekonomi, keterjangkauan secara akses signal, ya, termasuk keterjangkauan dari sisi kapasitas SDM. Ketika siswa membutuhkan pembelajaran yang bersifat ICT, apakah orang tuanya memiliki pengetahuan tentang hal itu? Ini lagi-lagi terjadi kesenjangan. Jadi memang kalau kita tidak menyambutnya
dinamika ICT ini, maka yang tentu masyarakat yang ada di wilayah perkotaan dengan akses yang terjangkau semua itu akan mengalami stagnan. Ya, stagnannya dalam arti tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan di luar sana yang sudah maju. Nah, ketika ini diterapkan untuk secara nasional, secara keseluruhan, maka lagi-lagi yang menderita adalah peserta didik yang ada di pedesaan, di pelosok, di pesisir, itu semua yang menjadi korban sesungguhnya. Jadi bagi saya untuk mengarah kepada kebijakan tahun 2020 di awal pandemi saya sudah sampaikan bahwa sekarang ini untuk pengembangan sekolah tidak perlu lagi menghabiskan anggaran untuk membangun gedung secara fisik, tapi yang perlu diperkuat adalah IT-nya. Jadi pembelajaran itu tidak mesti berhadapan bertatap muka langsung secara fisik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun IT yang punya akses internet dan bisa berinteraksi kapan dan di mana saja. Karena pandemi COVID itu kehadirannya untuk mempercepat kita beradaptasi terhadap perkembangan ICT yang sesungguhnya sejak 2017 di luar sana sudah melakukan kemajuan yang sudah luar biasa, sedangkan kita masih bertahan pada sistem konvensional. Jadi kemudian saya melihat juga bahwa kita guru-guru yang masih memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi. Yang jadi problem itu adalah adanya political will dari pimpinan kita di sekolah. Apakah ada semacam ikhtiar, ada keberanian untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan untuk berbagai kebijakan anggaran itu diarahkan ke sana. Itu lagi-lagi kita membutuhkan seorang pemimpin di lembaga pendidikan itu yang visioner, yang punya keberanian, yang punya keberpihakan, menyambut baik dengan perkembangan ICT itu sendiri. Dan ini lagi-lagi ya sangat langka ya kepala sekolah atau kepala madrasah yang punya keberanian atau pemahaman visi yang seperti itu. Karena tentu hal ini untuk sementara masih membutuhkan anggaran yang besar. Kemudian yang kedua, terjadi shock culture, terjadi semacam shock budaya, yang mana bahwa sebagian besar sekolah yang berbasis keagamaan itu masih melarang peserta didiknya membawa handphone ke sekolah. Nah, bagaimana hal ini bisa melakukan satu gebrakan, justru handphone inilah yang bisa membantu anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Tapi itu lagi-lagi para pendidik sebagian besar itu masih bersifat sungguh-sungguh, mungkin negative thinking kepada peserta didiknya dan menganggap bahwa handphone inilah sebagai penghambat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita menggunakan perspektif manajemen konfliknya, maka tentu jika di handphone dinilai diasumsikan sebagai penghambat, maka kita rubah bagaimana handphone ini sebagai pemicu di dalam melakukan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dan lagi-lagi Bapak Ibu yang menekuni dunia IT di dalam konteks pembelajaran PHI ini harus berhadapan dengan suara mayoritas yang masih kental, yang masih kuat akar tradisi pembelajaran yang bersifat konvensional dan menganggap handphone sebagai penghalang, penghambat di dalam kegiatan pembelajaran khususnya keagamaan itu sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian? Dari sekian mahasiswa baik D1 maupun D2 di dalam penelitian tentang penggunaan Android, mobile Android itu sendiri, itu kendalanya di situ. Sekolah melarang siswanya membawa handphone. Nah, ini sebuah budaya yang masih mengakar di tengah masyarakat dan tentu menjadi salah satu tantangan kita di dalam mengadaptasikan sistem pembelajaran yang berbasis Android, mobile Android ini di tengah dinamika yang ada.
lagi-lagi yang menjadi kendala berdasarkan berbagai riset ya. Karena kemarin saya melihat ya ada bimbingan saya di S3 mengembangkan bahan ajar yang berbasis mobile Android. Dan dia bisa kembangkan ya karena dasarnya adalah orang teknik. Orang teknik S1-nya masuk di S2 PAI, S3-nya PAI. Jadi ketika ingin meneliti disertasi, dia menyampaikan, Pak, saya ingin mengembangkan pembelajaran Android, ya, mobile Android. Saya bilang, dia punya skill ya di bidang komputer ya. Dia bilang, saya orang teknik S1. Waduh, luar biasa kalau itu bisa dikembangkan. Jadi ini Pak Tamse pasti tahulah orangnya. Ya. Jadi saya justru dukung dan dia ingin uji cobakan di PKBM, di kegiatan belajar masyarakat. Katanya lebih praktis kalau di situ kita uji cobakan. Dan saya menyambut baik dan dia sudah perlihatkan produknya, aplikasinya yang diisi dengan konten-konten pembelajaran. Jadi saya melihat bahwa dia meramu ya, di situ dia meramu. Kadangkala ada aplikasi sederhana, dia combine dengan aplikasi yang dia sudah bangun, dia paketkan dengan misalnya PowerPoint, dia buka link ke YouTube dan seterusnya, akhirnya menjadi ramai di dalam. Dan itu ya saya kira lagi-lagi yang punya skill, punya dasar di bidang komputer itu lebih menarik. Ya. Tapi kalau kita orang PAI murni dan ya seperti saya baru ingin menekuni komputer, ya lagi-lagi waktu dan nalar otak kita sudah tidak mampu lagi. Ya sudah tinggal bersifat konsumtif saja ya. Kalau ada aplikasi baru keluar, kita ikuti perkembangan, kita download, kita pelajari, kita gunakan di dalam pembelajaran, ya sudah sekitar situ. Tapi kalau mau mendesain ya memang pekerjaan yang berat dan membutuhkan ketekunan. Yang sampai seperti Pak Herman lupa selesaikan perangkat pembelajarannya atau sertifikasinya, laporan sertifikasi gara-gara mendesain aplikasi itu sendiri. Jadi saya kira ketika Pak Herman punya skill itu saya dukung dan saya dorong nanti penelitian S2-nya, tesisnya ya, itu punya atau melahirkan aplikasi pembelajaran. Dulu ada seniornya yang dari Pindrang itu termasuk penelitian tesis yang dianggap paling bergengsi ya untuk di S2 PAI itu ya. Kenapa dikatakan bergengsi? Karena memang membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Ya, bayangkan dalam penelitian tesis itu dengan pengembangan media pembelajaran itu harus menghadirkan ahli, harus melaksanakan FGD, harus mengumpulkan guru-guru dan menjamin semua itu sampai transportasinya. Jadi itu tinggi juga biayanya secara ekonomi ya. Tapi hasilnya itu luar biasa. Tapi memang saya lihat tidak salah itu pengusaha ya. Pengusaha dan semua konsekuensi ketika dia seminar proposal disampaikan ketika penelitian R&D yang digunakan hasilnya akan memuaskan, akan bagus, tapi prosesnya, biayanya, konsekuensinya itu agak sedikit berbeda dengan penelitian yang lain. Baik dari segi waktu maupun dari segi ekonomi itu sudah pasti punya tempat yang cukup besar kalau R&D. Nah ini sehingga ketika dipublikasikan atau dipresentasikan temuannya, nah itulah yang menjadi hal yang luar biasa dan punya kontribusi besar terhadap prodi S2 PAI. Ya kalau Pak Aris ya bisa seperti itu tidak apa-apa. Jadi misalnya ingin kembangkan aplikasi pembelajaran TKTPA itu bisa juga. Tidak mesti di sekolah lah, Ikra apa yang berbasis Android itu menarik juga dan itu bisa dijual nantinya ya namanya satu karya inovasi tentu tidak bisa dilepaskan dari dunia bisnis juga ya karena namanya
orang lain selalu menghargai setiap karya orang, dan itu selalu punya nilai insentif atau nilai bisnis di dalamnya. Jadi saya pikir tadi yang menarik itu ya betul. Saya punya kawan orang komputer, dia menyampaikan kalau beli perangkat sekarang silahkan cari perangkat yang punya spek yang paling tinggi. Kenapa ya? Karena setiap saat akan muncul aplikasi baru yang dianggap membantu ya, dan itu ya tentu membludak dan membanjir, dan selalu kita tertarik untuk mendownload dan kita gunakan hal itu. Jadi akhirnya saya ketika kemarin beli laptop yang di atas 1 tera, tapi perangkat yang lain yang tidak seimbang, akhirnya selalu hang. Jadi ternyata lagi-lagi ya ini membutuhkan pertimbangan juga. Apalagi kalau handphone ya, tentu handphone yang punya spek yang tinggi agar kita bisa masukkan aplikasi yang lebih ringan dan itu mudah kita gunakan. Jadi saya sangat menghargai semangat Bapak Ibu dalam mengkaji, mempelajari berbagai aplikasi, dan tentu ketika ada yang bisa membuat aplikasi itu saya sangat support. Bahkan saya ingin belajar kepada Bapak Ibu yang bisa membuat aplikasi, apakah aplikasi sederhana yang berbasis Android, itu saya bisa berguru kepada Bapak dan Ibu. Ya, karena ya walaupun bagaimana, kemarin saya menyampaikan di forum yang lain, itu kalau guru di Jepang di dalam mengembangkan kompetensinya, itu istilahnya namanya lesson study. Lesson study itu berasal dari Jepang, kita adopsi di Indonesia, itu merupakan tempat berkumpulnya guru untuk mengembangkan kompetensinya, lahir dari kesadaran. Bukan karena diawasi, bukan karena disuruh oleh Kadis atau Kementerian Agama, bukan karena dikontrol, tapi memang betul-betul karena kesadaran. Jadi tentu di sini ya, bagaimana dalam lesson study itu Bapak Ibu menjadi apa ya, motor penggerak membangun kesadaran teman-teman guru, kolega guru untuk bersama-sama mengembangkan kompetensinya. Jadi Bapak Ibu yang punya skill jangan menyendiri, harus rajin berbagi, karena semua kita ini punya misi yang sama, yakni mencerdaskan anak bangsa. Kalau Pak Herman saja yang pintar, saya tidak pintar, itu akan pincang. Tidak bisa anak-anak itu kencang untuk mengembangkan potensinya. Jadi karena kenapa ya, seharusnya itu berjalan linear. Belajar mata pelajaran yang satu, yang menggunakan ICT yang hebat, maka ketika pelajaran yang lain menggunakan media yang berbeda, tapi media yang sangat menarik, akhirnya disitulah memicu dan memacu adrenalin atau motivasi dedikasi peserta didik di dalam studi pembelajaran. Sekira itu catatan tambahan dari saya yang sifatnya hanya sekedar untuk menambah keramaian dalam perbincangan kita hari ini, dan saya mohon maaf kurang fokus ya karena ada keluarga di rumah sakit di operasi ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, dan insya Allah pada pekan terakhir akan lebih menarik karena berbicara tentang assessment tools. Mudah-mudahan ini dapat berkontribusi buat kita semua dalam memperkaya wawasan, pengetahuan, dan skill di dalam mengembangkan media evaluasi atau asesmen di dalam pembelajaran yang lebih menarik buat peserta didik dan buat kita semua. Sekiranya demikian, terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dokter atas arahan dan masukannya terkait materi kita pada sore hari ini.
Yaitu yang terakhir, yaitu kesimpulan. Saya persilahkan Ibu Dwi untuk memberikan kesimpulannya. Sudah off kayaknya ini, Ibu Dwi. Baik, saya langsung membacakan kesimpulan, yaitu terkait dengan materi mobile learning, berdasarkan pada alatnya menggunakan notebook, smartphone, dan cellphone yang pada prinsipnya semua alat mobile yang digunakan kapanpun dan dimanapun. Dalam e-learning tradisional, kebutuhan minimum tetap sebuah PC yang memiliki konsekuensi bahwa independensi waktu dan tempat tidak sepenuhnya terpenuhi. Adapun aplikasi yang dibahas pada hari ini yaitu Quick per School, merupakan penghubung antara siswa dan guru dalam pembagian tugas mata pelajaran secara online dan sesuai dengan mata pelajaran yang diadaptasi dari kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Penggunaan media Quick per School ini dilakukan dengan cara membuat pembelajaran secara online, mengatur tugas ke dalam topik-topik secara rinci yang membantu siswa dalam membangun pemahaman ilmu pengetahuan, lalu menerima, menganalisa, dan mudah dipahami yang mengacu pada perkembangan siswa. Sembari guru terus bekerja mengembangkan kurikulum. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bapak Ibu ya.